Shalom jemaat Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kalau hari ini saya masih bisa menemani jemaat Tuhan semuanya di dalam siraman rohani Gereja Sama-Sama Pegangsaan. Dan kiranya berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan senantiasa tinggal atas kehidupan jemaat semuanya. Amin. Hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Saya berikan tema dua hal utama. Firman Tuhan berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tentunya setiap kita yang hidup di dunia ini pengen meninggalkan jejak yang baik, ya. Kalau bahasa sekarang adalah rekam jejak yang baik, ya. Seperti itu. Nah, dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, ternyata di dalam pengkhotbah menyoroti satu hal penting, ya. Salah satunya adalah dua hal penting, salah satunya adalah tentang nama yang harum atau nama baik, ya. Bahkan perbandingannya di sini adalah nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Mungkin kalau sekarang dibilang nama yang baik lebih berharga daripada emas, perak, dan permata atau harta dunia. Mengapa? Sebab dengan nama yang baik, ya, membangun karakter yang baik itu berdampak baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu akan dikenang oleh orang-orang, ya, dan bisa menjadi contoh yang baik juga. Nah, penulis kitab Pengkhotbah ini menyoroti berbagai macam kehidupan manusia yang dia lihat, yang dia amati, dan salah satunya yang dia sampaikan dalam pesan tersebut adalah terkait dengan nama baik seseorang itu ternyata sangat penting sekali. Tidak peduli kita dari orang yang berharta, tidak peduli kita yang kaum menengah, tidak peduli kita dari orang yang tidak berada sekalipun. Kalau namanya itu dikenal baik oleh orang yang di sekitar orang tersebut, maka kita sudah menjadi pribadi yang berdampak bagi orang-orang di sekitar. Tentunya kalau kita memiliki nama yang baik, orang pasti mau belajar dong. Kalau orang punya nama baik, kita pasti akan didatangi oleh orang tersebut, orang-orang yang di sekitar kita untuk bertanya. Kita akan dianggap lebih bijak, kita dianggap sebagai orang yang berhikmat dan sebagainya. Nah, jadi hal pertama dari dua yang utama ini adalah nama yang baik itu penting. Membangun citra, membangun karakter di tengah masyarakat itu sangat penting sekali. Bukan pencitraan, ya, membangun citra yang baik. Pencitraan itu dibangun untuk tujuan supaya kita mendapat pujian. Tetapi kalau citra yang baik yang dibangun memang itu adalah karakter pribadi kita yang memang dibentuk untuk karakter yang baik, sesuatu yang baik yang berdampak bagi orang yang ada di sekitar, bukan untuk siapa saya, gagahnya saya, dan supaya saya terkenal, gitu, ya, tidak. Nah, jadi di sini perbandingan dari penulis kitab Pengkhotbah ini membandingkan karakter dengan harta dunia, kekayaan atau sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini tertulis di dalam Alkitab, artinya ini adalah suatu pesan moral yang penting yang perlu kita ikuti, yang perlu kita renungkan. Coba kita mundur ke belakang sekitar, ya, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, ya, atau mau ditarik ke belakang lagi. Adakah bahwa saya dikenal orang sebagai orang yang baik? Artinya, ya, tulus. Yang dimana orang itu tidak melihat saya sebagai orang yang ingin dipuji, ingin disanjung, dan sebagainya. Jika itu terjadi, maka kita tidak sesuai dengan yang tertulis ini. Nama kita tidak masuk kategori yang baik. Karena nama yang baik itu, nama baik itu dibangun bukan dengan tujuan pencitraan, tetapi memang citra dirinya itu baik, dibangun untuk berdampak bagi orang-orang yang di sekitar. Ya. Jadi yang pertama, dua hal utama. Yang pertama adalah mari kita membangun karakter yang baik.
sehingga nama kita dikenal oleh orang-orang di sekitar sebagai orang yang baik, khususnya sebagai anak-anak Tuhan yang harus memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, terkait dengan kematian. Ya. Kematian ini sebenarnya hal yang penting sekali untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Karena apa? Alkitab ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang hasil akhir dari kehidupan kita. Ya, karena tidak ada dari penciptaan, dia tidak akan bertahan terus. Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan hidup terus, engkau akan hidup terus. Enggak. Semuanya akan menemui yang namanya ajal hidup. Nah, sebagai orang yang di dalam Tuhan, ya, tentunya kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ya, bahkan sang pengkhotbah sendiri berkata, sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, berkata bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kenapa? Ya, karena kalau lahir itu senangnya cuma masih bayi aja. Semuanya disiapkan, diperhatikan, beranjak dewasa, mulai mengenal kenakalan, mulai mengenal pergaulan, mulai mengenal beban hidup, mulai mengenal pergumulan, mengenal penderitaan, mencari uang, bangkrut, mengalami segala macam kesusahan. Itu kalau hari kelahiran. Hanya di depan aja. Lahir, disayang orang tua, bertumbuh dewasa, menjadi tua dan sebagainya. Sampai akhirnya banyak orang yang kalau udah tua berkata bahwa kapan ajalku tiba. Kenapa? Karena kematian itu tidak akan membawa kita kepada pergumulan hidup lagi. Yang bergumul udah hilang pergumulannya, yang sakit sudah tidak merasakan sakitnya, yang sedang dalam kondisi bimbang, putus asa dan sebagainya sudah lenyap. Karena apa? Sudah tidak ada lagi persoalan setelah kematian. Cuma masalahnya banyak sekali orang yang mengalami ketakutan dengan kematian. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Mengapa ada orang yang dengan lantang berani berkata bahwa kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Ya, tentunya karena mereka sudah menemukan jalan hidup di dalam Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan, sehingga ketika berbicara masalah mengenai kematian, mereka tidak lagi berpikir tentang saya selamat atau tidak. Karena apa? Mereka udah tahu bahwa saya akan bersama dengan Tuhan. Nah, ini ya hal yang penting kedua, hal utama kedua, yaitu kematian tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, jangan takut dengan yang namanya kematian. Sekarang menjadi perenungan buat kita semuanya. Apakah hari ini saya sudah menjaga nama baik saya bagi kemuliaan nama Tuhan? Apakah orang mengenal nama saya ini sebagai nama yang harum di dalam Tuhan? Dan ataukah saya sudah benar-benar menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dan Juru Selamat sehingga saya tidak takut dengan kematian? Sebab sesungguhnya kematian di dalam Tuhan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak perlu ditakuti. Karena apa? Karena kematian di dalam Tuhan itu pasti membawa kita kepada kerajaan sorga. Sehingga di sini bisa ditegaskan oleh pengkhotbah bahwa hari kematian lebih baik. Selain meninggalkan segala pergumulan yang ada di dunia, penderitaan yang ada di dunia, kehidupan di dalam Kristus setelah kematian sudah pasti. Sebab itu, diberkatilah kita semuanya oleh Tuhan untuk bisa menjadi alat kemuliaan nama Tuhan dengan selalu membangun karakter yang baik, menjaga nama kita, menjaga nama baik kita, dan janganlah takut dengan yang namanya kematian. Sebab sesungguhnya kita ketika mati pasti bersama dengan Tuhan. Tidak ada pergumulan selain sukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami sudah belajar tentang dua hal utama yang perlu kami renungkan. Yang pertama, kami harus menjaga nama baik kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu berkati kami agar dalam sikap kami, tutur kata kami, hidup kami semuanya memuliakan nama Engkau ya Bapa. Dan kiranya orang di sekitar kami merasakan dampak dari semua ini, dan mereka memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Dan yang kedua, kiranya Tuhan berkati kami untuk kami selalu menyadari bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi kami.
Sebab sesungguhnya Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat kami. Oleh sebab itu, dengan lantang dan berani pun kami berkata, bahwa hari kematian adalah lebih baik daripada hari kelahiran. Sungguh keselamatan-Mu nyata atas kami semua ya Bapa, berkatilah kami. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat jemaat-Mu semuanya Tuhan. Kiranya dalam segala pergumulan, dalam segala keadaan, Kau menjaga, menopang mereka semuanya. Dan kami percayakan segenap hidup kami dalam nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Tak tersembunyi kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Berkati setiap kami semuanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.